Selamat datang di website Klinik Manager. Ini merupakan halaman tampilan perancangan utama dari website Klinik Manager. Yang pertama, di sini merupakan halaman home yang terdiri dari atas perkenalan dari Klinik Manager, kemudian solusi dan berlangganan fitur Klinik Manager, kemudian juga ada testimonial dari Klinik Manager dan bagian untuk subscribe newsletter dari Klinik Manager. Kemudian untuk melanjutkan halaman berikutnya dengan menekan tombol tentang kami akan diarahkan tentang tim pengembang dari Klinik Manager. Kemudian fitur unggulan kami, 3 dari fitur unggulan kami itu yang dijabarkan. Kemudian ada tim pengembang, kemudian sama footer sama seperti sebelumnya itu ada subscribe newsletter. Kemudian selanjutnya pada bagian halaman solusi ini memberikan seluruh solusi yang diberikan atau ditawarkan oleh Klinik Manager sebagai platform. Kemudian ada fitur untuk langsung berlangganan melalui fitur berlangganan sekarang. Kemudian penjelasan tentang fitur-fitur yang kami berikan dalam website Klinik Manager. Kemudian juga ada ajakan untuk bergabung bersama Klinik Manager. Untuk footer masih sama seperti bagian sebelumnya. Kemudian untuk blog, ini merupakan halaman blog yang berisi tentang informasi-informasi yang disampaikan oleh dari admin untuk kepada pengguna atau memang mungkin pengunjung dari website. Jika ini juga untuk melihat detail berita, tinggal menekan tombol detail berita. Kemudian masuk ke halaman detail berita. Jika ingin kembali, bisa menekan tombol halaman sebelumnya. Kemudian untuk login sebagai atau pendaftaran, yang pertama pendaftaran akan dibahas dulu. Untuk mendaftarkan bisa menekan tombol register now. Kemudian mengisikan data diri, kemudian lalu daftar. Kemudian akan muncul dari pop-up itu pembayaran ke rekening ini dengan data transfer seperti ini dengan jumlahnya sekian. Kemudian lalu mengisikan form validasinya, tadi sudah transfer, lalu di-upload bukti transfernya untuk yang di bawahnya di bagian formulanya langsung mengisikan nama klinik, kemudian username-nya apa. Kemudian tanggal uploadnya tanggal berapa itu otomatis terisi hari ini. Kemudian maksimal dari pembukti bayar itu yang dikirim itu adalah sebesar 2 MB. Jadi jika lebih dari 2 MB data tidak akan diterima atau sistem akan menampilkan alert, atau jika tidak menampilkan alert dan membiarkan tetap di halaman ini karena data tidak berhasil tersimpan. Seperti itu. Jika sudah, tekan submit lalu akan diarahkan menuju halaman login kembali. Nah, jika dalam login sudah mengasukkan username dan password, kemudian lalu menekan login, maka diarahkan ke halaman dashboard data dari klinik tersebut. Karena sistem kami berupa SaaS, jadi setiap data klinik harus berbeda tampilannya. Kemudian ada fitur menu dashboard dari kemudian data pasien, data rekam medis, data rekam medis, data obat, data detail obat, kemudian pengaturan ada data pengaturan. Kemudian yang pertama kali kita akan mencoba di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan terdapat untuk update perpanjangan jika status tidak aktif. Kemudian di sini ada tampilan overview data-data klinik, kemudian ada edit profile. Di sini bisa kita mengedit seperti profile image, kemudian nama klinik, tentang klinik, alamat klinik, dan lain-lain. Kemudian pada halaman change password juga sama, jika kita untuk mengganti password, yang pertama kita harus menekan terlebih dahulu memasukkan password yang lama, kemudian memasukkan password baru dan mengulang password yang baru untuk sebagai double keamanan. Kemudian jika sudah langsung change password, maka akan diarahkan ke menuju halaman yang awal atau login. Kita sudah berhasil mengganti password dan login kembali menggunakan password yang baru. Kemudian jika login, maka diarahkan kembali ke halaman dashboard jika berhasil dan passwordnya benar. Kemudian selanjutnya pada halaman data pasien, ini kita bisa menambahkan data pasien. Jika sudah, kita pertama harus mengisikan ID klinik akan terisi otomatis, kemudian ID klinik dan ID pasien, kemudian tanggal registrasi akan terisi hari ini dan tidak bisa diedit, kemudian nama pasien, nomor induk kependudukan pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian golongan darah, nomor telepon, alamat, riwayat alergi, dan riwayat penyakit. Jika sudah, maka menekan tombol submit. Nah, maka data akan tersimpan. Seperti itu. Kemudian jika ingin kita melihat lebih detail data pasien, kita harus menekan icon mata. Jika sudah berhasil, maka akan keluar data dari pasien tersebut.
beserta namanya di atas, data pasien, namanya siapa, kemudian baru data lengkapnya lagi. Kemudian ada juga aksi untuk periksa pasien. Nah, untuk periksa pasien ini tidak harus dari data rekam medis langsung, tapi bisa dari kita ingin melihat detail pasien lalu langsung melakukan pemeriksaan juga bisa, seperti itu. Kemudian ada data riwayat kunjungan, kemudian data detail riwayat rekam medis, maksudnya diagnosa, kemudian data riwayat obat yang diberikan oleh pasien. Nah, seperti maksudnya pada halaman ini, untuk pasien ini, historinya akan tersimpan untuk atau ditampilkan pada halaman data pasien ini saja untuk memudahkan dokter untuk melakukan tracking. Misalkan di pertemuan sebelumnya dokter melakukan pemeriksaan pasien ini, apakah apa penyakit pasien ini, apa diagnosa yang diberikan dokter sebelumnya, seperti itu. Ini bisa ditekan, jika ditekan icon mata, maka akan diarahkan menuju halaman dari rekam medisnya, detailnya. Nah, ini juga ada icon ID rekam medis, kemudian ada ID pasien, jika ditekan juga diarahkan menuju halaman dari detail pasien itu lagi. Seperti itu. Kemudian jika kita melakukan pemeriksaan, tekan tombol periksa pasien, maka akan muncul kembali bahwa pasien yang kita periksa ini namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya, terus jenis kelaminnya apa, golongan darah apa, kemudian riwayat alerginya apa, riwayat penyakitnya apa, untuk memudahkan dokter melakukan screening kesehatan. Kemudian lalu dimasukkan ID pasien, kemudian dimasukkan tanggal pemeriksaannya, kemudian keluhannya apa, suhu tubuhnya berapa, ini pemeriksaan fisik pasien, kemudian pernapasannya bagaimana, apakah normal atau tidak, kemudian alerginya apa. Nah, alergi akan muncul sesuai dengan yang tertera pada data. Jika tidak ada riwayat alergi, maka di sini tidak akan ditampilkan ada alergi. Seperti itu. Jika di sini ada alergi apa, akan muncul alergi di sebelah sini. Dan bisa diubah kembali oleh dokter ketika melakukan sesi konsultasi. Kemudian menyebutkan tekanan darah, kemudian tekanan darah dibagi dua, yaitu sistolik dan diastolik, kemudian tinggi badan dan berat badan. Jika sudah, lalu tekan tombol submit, maka data rekam medis akan jadi. Nah, akan diarahkan langsung menuju halaman detail data rekam medis. Setelah itu, kita bisa langsung melakukan diagnosa pasien atau memberikan resep. Nah, yang pertama, dokter di awal sudah melakukan penginputan, akan ditampilkan kembali data rekam medis pasien yang tadi diperiksa bahwa tanggal sekian, kemudian ada pemeriksaan pasien ini dengan keluhan apa, kemudian tekanan darahnya bagaimana, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, pernapasannya berapa, kemudian alerginya berapa, dan aksi yang dijalankan saat ini adalah apa. Apakah yang pertama, dokter tidak akan mendiagnosa lagi, atau akan mencatat diagnosanya, lalu melakukan pengobatan pasiennya. Yang sekarang dokter akan melakukan diagnosa pasien. Kemudian, diarahkan ke arah detail rekam medis, kemudian dilakukan detail keluhan tadi itu apa, diketik kembali, kemudian hasil pemeriksaan atau hasil yang diperiksa oleh dokter itu bagaimana, misalkan apakah demam atau apa, kemudian catatan tambahan yang diberikan oleh dokter, maksudnya memberikan catatan, misalkan pada hari ini dokter memeriksa pasien ini, kondisinya seperti ini, mungkin dalam 3 hari berikutnya konsultasi, dokter bisa mengecek nih catatan tambahan bahwa memang disarankan untuk melakukan pengecekan ulang kembali. Kemudian ID rekam medis dan ID klinik ini akan terisi otomatis dan tidak bisa dirubah sesuai dengan ID rekam medis yang dilakukan atau diberikan oleh pasien, kemudian serta ID kliniknya. Nah, untuk sebagai penanda pembeda dari pasien-pasien lainnya. Kemudian jika sudah, bisa menekan tombol submit, maka diarahkan ke dashboard data rekam medis kembali. Bahwa sudah ada pasien serta pada tanggal sekian namanya Adi Setiawan memeriksakan diri. Kemudian, jika ingin melakukan diagnosa, bisa kembali menekan tombol mata lagi untuk melakukan pemeriksaan, kemudian menekan tombol obat pasien. Maka kita akan memberikan obat pasien. Nah, pada halaman ini, ID rekam medisnya akan muncul sendiri, terisi otomatis, kemudian jumlah kaplet yang diberikan ini maksudnya jumlah obatnya. Misalkan obat satu kapletnya isi 10 pieces bahwa diketik oleh dokternya. Kemudian pada bagian waktu pemberian obat ini maksudnya resepnya, misalkan diminum 3 kali sehari atau 4 kali sehari atau berapa sesuai kemampuan atau diberikan oleh dokter. Kemudian ID obat ini obat apa yang diberikan. Nah, selain muncul ID, juga bisa memilih untuk mengetikkan namanya, nama obatnya berapa. Jika mengetikkan nomor ID obat yang dihafal oleh dokter atau di klinik itu, maka
yang tersimpan otomatis nanti adalah jenis nama obatnya. Seperti itu. Jika sudah, maka tombol tekan submit, maka akan masuk ke halaman detail obat bahwa ID rekam wajib sekian, ada ID obatnya sekian. Namun untuk melihat lebih enak yang dilihat, kita tidak mengetahui ID LM792 ini siapa, kemudian obat ID 0-nya 762 ini apa. Nah, untuk lebih enak melihatnya, pada halaman data pasien, kemudian cari pasien yang tadi kita periksa, kemudian tekan icon matanya, maka di sini akan jelas terlihat bahwa pada tadi pengobatan hari ini diberikan 4 obat. Seperti itu, yang obatnya pertama adalah Huvagrip, kemudian ampicillin, dan sekian. Seperti itu. Seperti itu untuk bagian dashboard dari klinik. Kemudian untuk admin dari super admin akan saya jelaskan berikutnya. Yang pertama kita sign out terlebih dahulu atau log out terlebih dahulu. Kemudian kita masuk sebagai admin. Login. Nah, ini bukan kita masuk sebagai super admin atau admin dari setiap kita pada klinik yang berlangganan yang meng-ACC atau melakukan aktivasi adalah super admin. Nah, pada halaman website super admin ini ya mirip-mirip seperti website tampilan sebelumnya, namun hanya ada perbedaan sekitar yang pertama adalah data klinik, kemudian data bilangan, data blok, pengaturan. Nah, yang data klinik ini akan menampilkan data klinik-klinik apa saja sih yang berlangganan dengan kita. Nah, seperti itu. Nah, jikalau misalkan ada nama klinik yang sama, apakah tidak masalah? Tidak masalah, tapi kan yang membedakan adalah username dan email mereka. Seperti itu. Karena sistem kami merupakan otomatis, jadi jika kami ubah statusnya dari data bilangan ini ke tidak aktif, maka seluruh datanya tidak akan bisa diakses dari sistem. Seperti itu. Kemudian yang saya akan jelaskan pertama adalah seperti pengaturan terlebih dahulu. Pada pengaturannya sama, mirip seperti untuk yang klinik, namun hanya bedanya hanya sedikit lebih simpel dan tidak terlalu banyak itemnya. Seperti itu. Untuk edit profile juga bisa, karena siapa tahu admin kita banyak. Seperti itu, yang mengakses itu lebih banyak daripada satu orang, maka profile juga bisa diterapkan. Atau mungkin ini sebagai pelengkap saja. Seperti itu. Kemudian jika sudah ada penggantian password juga sama, jika dirasa ada rentan untuk dibobol, kita bisa mengganti password. Seperti itu. Jika sudah kita mengganti password, maka akan diarahkan kembali ke menuju halaman login. Kemudian seperti itu. Selanjutnya kita akan pada bagian yang pertama selanjutnya kita jelaskan adalah data klinik. Nah, data klinik ini data yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan menampilkan data-data dari klinik yang berlangganan. Kemudian jika ingin melihat detail data dari klinik tersebut seperti untuk menjelaskan apa sih klinik itu, kan di awalnya kita bisa melihat cuma nama klinik, email, alamat, nomor telepon, dan status. Kemudian jika ingin kita melihat lebih lanjut, kita bisa melihat dari icon mata ini. Kita tidak bisa melakukan pengubahan data klinik karena sepenuhnya data klinik ini dipegang oleh klinik. Yang hanya berhak untuk melakukan perubahan dari profil hanyalah klinik. Jadi kita hanya sebagai viewer saja atau pelihat saja. Kemudian akan terlihat nama klinik, email, nomor telepon, alamat klinik, kemudian status berlangganannya, serta aksinya, serta ada juga histori berlangganan. Nah, siapa tahu dari data-data klinik ini kan mereka terus melakukan update berlangganan setiap tahunnya, maka akan terus terlihat historinya. Misalkan yang saat ini untuk tanggal sekian, tanggal sampai tanggal tahun sekian, kemudian selanjutnya, kemudian dan berikutnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah data berlangganan. Nah, data berlangganan ini kita melihat bagaimana status berlangganan dari klinik tersebut, apakah masih aktif atau tidak. Nah, jika statusnya tidak aktif, maka akan berubah otomatis menjadi T. Jika statusnya sudah aktif atau sudah diaktifasi, akan berubah jadi Y. Dan jika statusnya sudah melakukan update berlangganan namun tidak di ACC atau belum di ACC oleh administrator, akan statusnya berubah jadi P atau pending. Pada statusnya T, klinik tidak akan bisa mengakses data-data seperti pasien dan lain-lain, akan stuck di halaman pengaturan. Jika statusnya pending, maka tidak akan bisa masuk ke halaman apapun. Kemudian jika statusnya Y, akan terbuka otomatis secara semuanya atau statusnya sudah aktif. Seperti itu. Untuk melihat data pelangganan, kita bisa menekan tombol icon mata. Kemudian jika memang dirasa bukti transaksinya sudah masuk, kemudian
nama kliniknya sesuai, kemudian username sesuai, admin siswa akan melakukan pengubahan status yang tadinya Y menjadi T. Nah, hanya dengan menekan tombol status ini. Nah, maka tadi yang misalkan pada data ini kan semua data Y. Nah, jika misalkan tadi datanya T, dia sudah mengubah status, maka akan otomatis menjadi Y. Seperti itu. Kemudian, pada halaman blog. Nah, halaman blog ini kita membuat sebuah blog mini lah untuk informasi-informasi seperti update dari versi untuk Clinic Manager atau mungkin informasi-informasi tips and tricks lainnya untuk baik pun pengunjung website ataupun dari agenda atau dan paling penting adalah untuk customer kami seperti itu. Bisa melakukan edit, kemudian bisa melakukan lihat data blognya, kemudian bisa melakukan penghapusan seperti itu. Cukup itu saja yang mungkin yang dapat saya berikan untuk demo program dari Clinic Manager. Dalam hal ini kita menggunakan metode prototype. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih.